hikmat-Mu boleh bersama-sama dengan dia. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau, karena kami sudah siap untuk mendengarkan dan merenungkan daripada firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom buat kita semua. Shalom buat kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan yang mau kita renungkan pada saat ini yang tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang kelima, dimulai ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Matius 5 ayat 13 sampai 20 kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Mari kita mulai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyediakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena itu, siapa yang menyediakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Kita sama-sama 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Sampai sedemikian firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Adapun yang menjadi tema perenungan kita pada minggu pertama di bulan Februari ini adalah keistimewaan orang Kristen. Ya. Keistimewaan orang Kristen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata keistimewaan adalah sifat-sifat istimewa. Ya. Jadi oleh sebab itu yang membuat seseorang itu memiliki keunggulan, kehormatan, kemasyhuran, kehebatan, kedahsyatan yang luar biasa dari orang lain. Dan inilah yang bisa dikatakan lewat firman Tuhan ini menjadi garam dunia dan terang dunia. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di zaman Yesus, garam berhubungan dengan 3 kualitas khusus. Apa itu? Ya. Yaitu yang pertama, berhubungan dengan kemurnian. Warnanya pasti kita tahu garam itu warna putih. Gak ada warna hitam. Gak ada warna merah. Yang namanya garam warna putih. Ya. Warnanya yang putih
itu sebagai tanda kesucian. Jadi jika orang Kristen ingin menjadi garam dunia, dia harus menjadi teladan kemurnian dan kesucian. Sekarang ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, standar kejujuran, standar ketekunan dalam bekerja, standar ketelitian, standar moral, semuanya cenderung menurun. Maka orang Kristen haruslah orang yang menjunjung tinggi standar kemurnian dalam perkataan, di dalam tingkah laku, bahkan di dalam hal pikiran. Orang Kristen harus memiliki pengaruh moral pada dunia yang ada di sekitar kita, dan bisa dapat mempengaruhi setiap bagian masyarakat. Nah, umat Kristen yang hidupnya menunjukkan kualitas moral yang baik itu akan berdampak menjaga masyarakat dari kebusukan moral yang sudah cukup banyak terjadi. Memang Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memang hidup di dunia ini, ya. Tetapi perlu kita pahami, kita bukan dari dunia, ya. Sekali lagi saya mau katakan kepada kita, kita memang hidup di dunia ini. Yang bisa kita katakan di dunia ini penuh dengan kebejatan moral. Tetapi perlu juga kita pahami, kita bukan dari dunia. Sama dengan ikan yang tinggal di laut. Ikan di laut itu airnya asin, ya kan? Tetapi ikan tersebut tidak terasa asin. John Stott mengatakan, dan ketika keadaan masyarakat menjadi buruk, dapatkah kita ikut-ikutan berlaku yang buruk? Orang Kristen itu hidupnya harus berdampak. Bukankah itu yang dilakukan oleh John Wesley sebagai pendiri Metodis? Ketika Eropa terlibat pergolakan politik, di Inggris terjadi kebangkitan besar. Inggris terhindar dari pengaruh revolusi yang berdarah yang mengerikan yang melanda Prancis pada saat itu. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman yang kita katakan kita pengikut Kristus, setidaknya kita dapat menyadarkan atau mengurangi segala penyakit sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat pada saat ini. Apa itu penyakit sosial? Cukup banyak. Baik itu korupsi, peredaran narkoba, kasus pemerkosaan, tindak kekerasan, penculikan anak, kasus perdagangan manusia, gizi buruk, perceraian, perselingkuhan, dan cukup banyak. Yang mau saya katakan Bapak Ibu, bagaimana kita bisa beralih, mengarahkan hidup kita menjadi lebih baik, jangan menjadi semakin buruk. Ya, ada cerita seorang pemabuk yang bertobat. Lalu temannya mengatakan ketika dia bertobat, jadi Lai, betulnya Yesus itu bisa mengubah air menjadi anggur? Katanya dia menguji iman daripada si bapak yang sudah bertobat itu tadi. Kemudian si bapak yang bertobat itu dia katakan, dia jawab, aku memang tidak tahu
apakah Yesus dapat mengubah air menjadi anggur. Tetapi yang kusaksikan di rumahku sendiri, Yesus itu dapat mengubah bir tuak yang selalu saya minum selama ini bisa menjadi menambah perabot yang ada di rumah saya. Ya. Uangnya selama ini yang dia gunakan untuk beli bir, selama ini uangnya gunakan untuk mabuk-mabukan. Sesudah dia bertobat, dia serahkan sepenuhnya kepada istrinya. Istrinya bisa mengelola, memperbanyak perabot, membeli kebutuhan anak-anak dan lain sebagainya. Itulah yang saya saksikan, kata si bapak tadi yang bertobat. Nah, Bapak Ibu, demikian juga di dalam kehidupan kita. Ada tahap demi tahap yang harus kita lakukan, mengarahkan hidup kita menjadi lebih baik. Itulah makna garam dunia bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Kemudian yang kedua, di dunia kuno, garam adalah yang paling umum digunakan untuk mengawetkan. Sekarang ini ada kulkas, kalau kita beli ikan untuk 1 minggu, untuk 3 hari, masukkan ke kulkas, masukkan ke freezer. Ya. Dulu garam menjadi alat untuk mengawetkan makanan, secara khusus daging dari pembusukan. Penulis Yunani Plutar berkata bahwa daging jika dibiarkan begitu saja dia akan menjadi busuk. Tetapi garam itu mengawetkan dan menjaganya tetap segar. Daging yang diasinkan dalam garam akan menjadi segar dan kesegarannya itu akan tetap bertahan. Nah, hubungannya tentang kita menjadi garam dunia apa? Jika orang Kristen ingin menjadi garam dunia, kita harus memiliki pengaruh antiseptik tertentu terhadap kehidupan. Kecenderungan kata-kata kita merusak persahabatan kita. Akhirnya gak awet. Hubungan kawan karib, sahabat, besti, saudara bisa rusak oleh karena kita tidak menjaga keawetan itu tadi. Oleh karena perkataan kita yang sembrono saja keluar, atau perbuatan kita yang tidak bisa menjadi garam dunia. Jadi ketika kita bisa menjadi garam dunia, ada baiknya perkataan kita ini memberi rasa. Maka jawaban kita baik dan berguna, bukan menyinggung perasaan seseorang atau menyindir seseorang. Karena ini sering kita lakukan, sering ini kita ucapkan. Bagaimana seseorang itu bisa tersinggung, marah, akhirnya terjadi percecokan. Perkataan kita lewat garam dunia ini tidak boleh merusak ataupun membuat seseorang itu tersinggung. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, kualitas garam yang terbesar dan paling jelas adalah garam itu memberikan rasa pada sesuatu. Boleh mengalop pahita, mau ikan apa, mau daging apa, mau sayur apa, tanpa garam apa yang terjadi? Hambar. Kan itu manginang. Atau pernah kita masak nggak ada garam, kecuali misalnya kita yang sudah sakit nggak boleh makan garam katanya karena sudah terlalu banyak garamnya. Ketika kita memakannya nggak enak, nggak selera makan, dang merdai, mau sekali ikan apapun itu. Ya. Garam inilah yang memberikan rasa
kepada setiap makanan yang kita makan. Makanan tanpa rasa adalah hal yang sangat hambar dan akan sangat memuakkan. Maka kekristenan kita pun Bapak Ibu adalah hidup seperti garam untuk makanan. Kekristenan memberikan rasa pada kehidupan dunia. Ketika kita hadir di tengah-tengah persekutuan, ada rasa yang bisa dinikmati setiap orang yang hadir ketika kita bersekutu. Barclay mengatakan, makanan tanpa garam dapat menjadi hambar dan mencicikkan. Maka orang Kristen harus menjadi pembawa cita rasa di dalam hidup. Amin. Orang Kristen itu yang dengan keberaniannya dan dengan harapannya dan dengan keceriaannya dan dengan kebaikannya membawa rasa baru ke dalam hidup yang hambar dan yang sudah busuk pada saat ini. Saya pernah melayani di sebuah daerah. Disitulah saya tahu ada daging, katanya udah daging busuk dari hutan bisa dimakan, dan itu sangat digemari beberapa orang. Saya nggak tahu, kita yang tahu tentang pernah dengar cerita itu, dan sampai sekarang itu masih mereka makan. Misalnya dapat daging hutan sudah busuk, sudah nggak kalor ulat-ulat nih, ada itu. Katanya lebih enak itu daripada daging segar. Ya, kalau kita yang pernah dengar itu atau sebuah suku ada itu, ya. Dan itu katanya sangat nikmat. Saya katakan, ya. Jadi, iya enak, cukup enak. Lebih enak kalau ada pilihan mana pilih daging segar daripada daging itu. Semua akan memilih daging itu. Jadi semuanya kuncinya adalah garam. Dikasihlah garam, dimasaklah katanya. Saya bisa bayangkan kalau saya saja masak, ada kadang daging udah lama, udah lain apanya, ada muapnya, kita pun sudah gak enak lagi dagingnya, gak segar itu ya. Ini daging udah busuk yang keluar ulat-ulatnya, katanya cukup enak. Nanti bisa kita tanya, itu pasti ada yang di daerah pasti tahu tentang itu. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen? Kalau kita adalah garam dunia, maka kita harus mempengaruhi orang dunia. Amin. Dan bukan sebaliknya, orang dunia yang mempengaruhi kita. Apa yang dikatakan di dalam kitab Roma 12 ayat 2? Mari kita sama-sama membacanya. Janganlah kamu, ayo sama-sama. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi kita tunjukkan. Jika ada yang mengajak kita berjudi, meminum minuman keras, yang memberi kita narkoba, yang mengajak kita untuk berzina, mampukah kita untuk menolak itu? Harus mampu. Mampukah kita untuk mempengaruhi orang dalam teladan yang baik? Ketika dibalikkan kepada kita, ya. Mampukah kita mengajak orang eta lain, eta eda, ayo pak kita ke gereja? Mampukah kita untuk berserah diri di dalam penyerahan kita, di dalam doa, di dalam perenungan kita setiap saat? Kita
Kita katakan itu sesuatu yang sangat gampang mengucapkan, tapi melakukan itu cukup sulit. Aduh Ina, nggak terajak lah kalau suami saya ini kalau ke gereja. Udah lain biarin aja lah. Ale kalau ada kawannya, etalai arung di sana. Bida, ayo lah ada di sana karaokean. Semangat 45. Inilah dunia. Nah, jadi bagaimana kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen bisa menjadi garam di tengah-tengah dunia ini memang sangat cukup sulit. Apalagi dengan tawaran-tawaran yang diberikan oleh dunia ini kepada kita. Dan ini harus kita lakukan kalau kita mau menjadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Jangan bosan-bosannya. Ya. Tapi bagaimana kita betul-betul berserah diri kepada Tuhan. Ingatlah bahwa hidup orang Kristen yang bagaimanapun baiknya tidak selalu menyenangkan orang dunia. Tuhan Yesus sendiri yang hidupnya suci, yang hidupnya murni dan penuh dengan kasih. Apa yang dia alami? Tidak disenangi oleh banyak orang. Pada waktu kita memberitakan Injil, menegur dosa dan sebagainya, kita bisa mendapatkan permusuhan dan kebencian. Babadia hukum. Karena hona menepuna sukui. Selalu ada perkataan itu yang ketika kita melakukan, memperkatakan yang baik kepada sesama kita. Ocehan itu pasti ada. Nah, apakah kita berhenti sampai di sana? Jangan. Itulah artinya bagaimana kita bisa menggarami dengan iman kita, boleh menjadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, orang Kristen yang hidupnya sebagai terang dunia. Ya. Dirinya dapat menjadi teladan. Dirinya dapat menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Ya. Dirinya dapat bisa melakukan setiap kejujuran. Dirinya selalu melakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak mencengkelkan hati, selalu mengasihi, selalu mengampuni, dan pada waktu menderita dan kesukaran kita tidak mengeluh. Kita tidak marah, tetapi tetap beriman, tetap bersukacita, tetap menyenangkan hati Allah. Satu hal yang perlu dicamkan adalah kalau kita hidup berbeda dengan dunia, kita akan seperti kota yang terletak di atas gunung. Nah, hidup sebagai terang dunia ini seperti bulan yang memantulkan terang dari matahari. Kalau dunia ada di tengah-tengah bulan dan matahari, maka akan terjadi gerhana bulan, di mana bulan tidak bersinar dan tidak dapat memantulkan cahaya. Itu yang terjadi. Demikian juga kita orang Kristen. Jika kita membiarkan dunia ada di tengah-tengah diri kita, maka kita tidak bisa bersinar bagi Kristus. Orang Kristen yang bergaul dengan orang malas ke gereja biasanya akan malas ke gereja. Orang yang bergaul dengan perbada, dia pun akan menjadi perbada. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi dengan tegas Rasul Paulus mengingatkan, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Kita sebagai terang dunia harus senantiasa memancarkan terang. Terang yang berkilau, yang berkilau-kilauan, yang berseri, artinya sangat terang. Bukan redup-redup atau suram. Bodoh kita kalau di rumah kita bola lampu rumah kita 5 watt redup-redup, kayaknya
era nagul dotong rohai kam ale bolo teranggo jawi rohai pe terang, ada semangat. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Jadi perlu kita pahami lewat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ingatlah bahwa kita punya fungsi hidup ini terhadap keluarga. Ya. Ingatlah bahwa kita punya fungsi di dalam hidup ini terhadap keluarga, terhadap tetangga, terhadap gereja dan bangsa. Mestinya bagaimana seperti garam dan terang dunia, kehadiran kita juga harus berdampak. Supaya apa? Unang kekristenan kita ini ya songon-songoni, suam-suam kuku. Tapi bagaimana ketika kita diajak boleh menjadi garam dan terang dunia, dapat memberi rasa, harus mengubah suasana yang jahat jadi baik. Ketika ada suatu percekcokan, pertengkaran, bagaimana kita bisa hadir di tengah-tengahnya mendamaikan. Unang gabe pabada-badahon. Ketika ada seseorang yang salah paham tentang perkataan, perbuatan, jangan pula kita yang melagak. Itu sering saya lihat, perhatikan kehidupan di tengah-tengah dunia ini sekarang. Apalagi kalau kita salah menggunakan media sosial. Ya, kalau saya buka Facebook sekarang banyak kali yang berbeda. Ya. Dan orang bertatap muka yang berbeda sonari. Di Facebook pe ngagudang berbeda. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Itulah kalau kita tidak bisa menjadi garam dan terang dunia. Jadi untuk itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Identitas di dalam Kristus adalah sumber rasa asing bagi kita. Kita hanya perlu berbagi rasa asing kepada dunia sambil menjaga diri kita agar tetap asing dengan baik. Adalah dunia sebuah kebodohan apabila sebuah benda disebut garam tetapi benda itu tidak memberikan rasa asing di dalamnya. Dan Tuhan Yesus menuntut agar kesalehan kita, salah satunya hidup keagamaan kita harus melebihi legalisme daripada orang-orang Farisi terhadap Taurat. Nah, Dia tidak memanggil kita untuk membenci sesama kita, tetapi untuk mengasihi semua orang, bahkan orang yang paling jahat sekalipun. Tapi apa yang terjadi di tengah-tengah dunia yang kita jalani pada saat ini Bapak Ibu? Bagaimana seolah-olah kita lomba memberikan perkataan menurut perkataan kita yang paling benar. Seolah-olah kita bisa mengatakan bahwa setiap orang itu adalah orang yang tidak benar. Makanya baik lewat komentar kita, lewat perkataan kita, tindak tanduk kita selalu menonjolkan diri kita yang membuat seseorang bisa tersinggung. Tapi itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kita sebagai orang beriman. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9. Janganlah padamkan roh. Ya. Jangan biarkan dosa atau ketidaktaatan atau kejahatan atau pencobaan atau apapun yang menutupi sehingga kita tidak bisa menjadi garam dan terang dunia. Jadi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Efesus 5 ayat 8 di sana dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Dan Paulus tidak berkata kamu sekarang telah menjadi
menjadi lebih terang daripada sebelumnya. Tetapi Paulus mengatakan, kamu sudah agak lebih etis, lebih bermoral, lebih menyenangkan, dan kamu sudah menjadi semakin sopan. Secara batiniah Bapak Ibu, dahulu kamu adalah kegelapan. Semua karakter hidup kita adalah kegelapan. Namun firman Tuhan menerangi kita, jika kita bisa menjadi garam dan terang dunia itu, di sana dikatakan kamu adalah terang di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemudian ada sesuatu hal yang perlu kita lepaskan untuk dapat mengubah itu, untuk dapat bisa menjadi yang istimewa, untuk dapat menjadi garam dan terang dunia. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita nanti baca di dalam Yesaya 58 ayat 6, di sana perlu adanya membuka, melepaskan, memerdekakan, dan mematahkan. Mau khotbah siapapun itu, mau pendeta siapapun itu, kalau hati kita nggak terbuka, kita tidak akan bisa menerima apa-apa mengenai kasih Tuhan. Jadi yang perlu kita lakukan pertama adalah membuka apa yang merintangi ahana pojok di rohata selama ini. Apa yang membuat kita susah untuk bersyukur? Kita koreksi diri kita. Kita nilai diri kita. Jadi yang perlu kita lakukan yang pertama adalah membuka segala macam yang merintangi kita. Untuk bisa menjadi garam dan terang dunia, harus kita buka, harus kita lepaskan. Apa yang perlu kita lepaskan? Segala keegoan di dalam diri kita, segala keangkuhan di dalam diri kita. Karena angkuhnya kita, makanya kita nggak mau menerima Tuhan. Karena kita merasa hebat, makanya kita nggak mau bersekutu dengan Tuhan. Kemudian harus kita lakukan menjadi orang yang merdeka, sama dengan apa yang dilakukan oleh Paulus sesudah dia bertobat. Ya, dia menjadi orang yang merdeka. Dia mau orang yang mau berbagi kasih. Dia orang yang mau melakukan yang terbaik bagi semua orang. Dan dia patahkan segala keangkuhannya selama ini. Harus kita patahkan dari hidup kita, sehingga kita boleh merdeka dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita dengan baik. Jadi Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam kehidupan ini kita harus terus belajar. Gak ada tamat-tamatnya kita di dalam hal iman kita kepada Tuhan. Perumpamaan tentang garam dunia dan terang dunia dapat dijadikan pedoman untuk seorang bertumbuh dan berkembang agar berdampak, akan selalu berguna, akan selalu bermanfaat bagi siapapun dan dimanapun mereka berada, sebagai bekal untuk menata hidup dan menggenapi segala tujuan dan mencapai masa depan. Tadi di dalam kitab epistel kita cukup jelas tadi dikatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi untuk itu kepada kita Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sebagai orang beriman, supaya iman kekristenan kita enggak seperti begitu-begitu saja, sehingga keinginan kita untuk bersekutu tidak suam-suam kuku,
tetapi ada yang ingin mau kita ubahkan di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Garam merupakan syarat dalam semua korban persembahan. Kalau kita baca dalam Imamat 2:13, juga dapat kita harus lakukan untuk penghambat pembusukan dan pengawet dunia yang hancur ini. Mari kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita menata kehidupan kita semakin lebih baik. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Jadi oleh karena itu, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menggugah hati kita, mengingatkan kita untuk boleh menjadi yang istimewa di hadapan Tuhan. Jadilah garam dan terang dunia di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Bapa yang baik, buat segala kasih-Mu di dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami boleh menjadi yang istimewa di hadapan. Banyak hal Tuhan yang kami harus ubah, baik di dalam cara berpikir kami, baik di dalam bertindak kami. Ajari kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi garam dan terang dunia, baik buat keluarga kami, baik di lingkungan kami, di keluarga kami, dan juga di tengah-tengah masyarakat. Pimpin kami senantiasa ya Tuhan, bagaimana lewat kehadiran kami bisa memberikan rasa dan bisa menjadi penerang bagi setiap orang. Itu semua Tuhan boleh kami miliki jika kami boleh membuka hati kami untuk Tuhan, melepaskan dan memerdekakan dan mematahkan segala perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan. Sertai semua jemaat, pelihara kehidupan kami. Tantangan zaman sering membuat kami terlena, terikut oleh arus dunia ini. Tuhan, hikmat-Mu boleh bersama-sama dengan kami boleh memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua jemaat, berkati dalam setiap kehidupan kami, keluarga kami, dan segala cita-cita kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.